الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Takwa itu berarti menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Bentuk takwa yang paling utama adalah mempertahankan iman dan menjaga tauhid kita. Takwa juga diwujudkan dengan meninggalkan larangan Allah. Di antaranya adalah menjaga diri dari membicarakan aib orang lain. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan bersalawat kepada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita mengajarkan untuk tidak banyak mengetahui kejelekan orang lain agar kita memiliki salimus sadar, hati yang bersih. Dalam hadis diriwayatkan wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai ada seorang dari sahabatku yang menyampaikan sesuatu yang buruk tentang orang lain kepadaku, karena aku ingin keluar bertemu kalian dalam keadaan hatiku bersih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi, akan tetapi hadis ini dinilai dhaif. Meskipun begitu, pesan moralnya relevan, yaitu menjaga hati agar tidak tercemari prasangka buruk terhadap orang lain. Kita diajarkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki kekurangan diri sendiri daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Seringkali kita tidak menyadari betapa banyaknya aib kita sendiri, sementara mudah sekali melihat kekurangan orang lain. Hal ini ditegaskan dalam nasihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yubsiru ahadukum al-qadata fi a'yuni akhihi wa yansal jidhala fi 'aini nafsihi. Salah seorang dari kalian mampu melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi lupa dengan kayu besar di matanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Dalam bahasa kita ada pepatah yang menggambarkan hal ini. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak terlihat. Pesan ini mengingatkan kita untuk selalu merenungi kesalahan diri sebelum menyibukkan diri dengan kesalahan orang lain. Orang yang fokus memperbaiki dirinya tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk membicarakan keburukan orang lain, apalagi ketika ia tidak mengetahui hakikat dari hati mereka. Hal ini sejalan dengan peringatan tentang ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain yang tidak disukainya, meskipun hal itu benar adanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadaruna mal ghibah?" Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qal in kana fihi ma taqulu faqad irtabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Tahukah kamu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan keburukan saudaramu. Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, bagaimana jika yang saya bicarakan itu benar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika benar berarti kamu telah menggibahinya, jika tidak benar berarti kamu memfitnahnya, menuduh tanpa bukti. Hadis riwayat Muslim nomor 2589. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun ghibah pada umumnya dilarang, ada beberapa keadaan tertentu di mana hal itu dibolehkan untuk tujuan syar'i.
Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan adanya pengecualian ini dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Hal ini beliau sampaikan di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, yaitu yang pertama, untuk mengadu kezaliman. Ketika mengadukan kezaliman kepada pihak berwenang, misalnya mengatakan si fulan telah menzalimi saya. Yang kedua, untuk meminta bantuan menghentikan kemungkaran, yaitu meminta bantuan pada orang yang mampu menghentikan kemungkaran. Misalnya, si fulan telah melakukan hal ini, tolong bantu agar ia kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, untuk meminta fatwa. Ketika meminta fatwa, misalnya bertanya, saudaraku telah menzalimi saya, apa yang harus saya lakukan? Yang keempat, memberi peringatan kepada kaum muslimin. Contohnya, memperingatkan tentang kelemahan hafalan seorang perawi hadis untuk menghindari kerancuan ilmu. Yang kelima, menyebut orang yang terang-terangan bermaksiat, yaitu membicarakan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, bukan aspek lainnya. Yang keenam dan juga yang terakhir, yaitu untuk menggunakan julukan yang sudah dikenal. Menyebut seseorang dengan julukan yang dikenal seperti si buta jika diperlukan untuk identifikasi. Namun, lebih baik menggunakan kata-kata yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, pengecualian ini tidak boleh dijadikan alasan untuk bebas berbicara buruk tentang orang lain. Allah Ta'ala memberikan peringatan keras dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan mencari-cari keburukan orang lain, dan jangan menggunjing satu sama lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini dengan jelas melarang perbuatan ghibah dan menggambarkannya sebagai tindakan yang menjijikkan. Diibaratkan seperti memakan daging saudara yang telah mati. Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan bahawa larangan ghibah ini telah disepakati oleh semua ulama, kecuali dalam situasi tertentu yang membawa maslahat yang jelas. Peringatan keras tentang bahaya ghibah juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum atharun min hasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Faqultu, man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Tatkala aku dimi'rajkan, aku melewati satu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada sendiri. Aku pun bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Yang menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu melakukan ghibah dan menodai kehormatan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Daud. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.